Kota gaib Saranjana sedang menjadi perbincangan di media sosial belakangan ini. Pemicunya adalah kisah viral seorang kurir yang bernama Indra. Cerita Indra disampaikan oleh akun TikTok @anaklombok yang mengaku masuk dan keluar dari kota gaib Saranjana. Kisah ini viral karena Indra menemukan Saranjana yang konon tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ia berhasil sampai sana berkat pertolongan seorang kakek. Mencobanya, pas banget di kakiku, ucap Nenek Badrah. Oh iya, kalian mau lihat koleksi barang antikku yang lain nggak? Tanya Nenek Badrah. Mau Nek, ucap Bejo dengan sigap. Ya sudah, mari ikut aku ke museum pribadiku, ucap Nenek Badrah. Mereka pun bangkit dan mengikuti si nenek dari belakang. Di rumah itu ada lift yang sangat mewah. Mereka masuk ke dalam lift dan tiba di lantai 4. Saat lift itu terbuka, tampaklah sebuah ruangan yang amat luas. Ruangan itu dipenuhi ratusan koleksi barang antik, dari mulai patung Mesir kuno, benda-benda zaman Romawi seperti helm prajurit, dan teko kecil yang tampak memukau. Bukan hanya itu saja, barang-barang dari zaman Yunani kuno pun ada di sana, termasuk surat-surat kuno yang ditulis menggunakan bahasa Yunani. Di sebelah kanan, ada barang peninggalan kerajaan Majapahit seperti keris dan pusaka lainnya. Bejo berhenti sejenak. Dia terpukau pada kemilauan butiran berlian yang tergeletak di atas meja. Berlian itu tidak dikurung menggunakan kaca, namun dibiarkan begitu saja. Nah, kalau itu berlian yang aku ambil dari segitiga Bermuda, ucap si nenek sambil tertawa cekikikan. Dia pun kembali berjalan menyusuri museum pribadinya. Layaknya seorang pemandu, Nenek Badrah menerangkan setiap benda yang ia lewati. Sementara itu, Bejo masih berdiri di depan berlian tersebut. Dia sangat terpukau. Kemudian, diam-diam Bejo mengambil 2 butir berlian dan buru-buru memasukkannya ke dalam kantong celana tanpa ketahuan oleh Nenek Badrah. Indra juga tidak tahu kalau kawannya itu mengambil 2 butir berlian. Setelah sekitar setengah jam berkeliling museum, akhirnya Bejo dan Indra pamit pulang. Si nenek sangat ramah. Dia bahkan mengantarkan kedua kurir itu sampai ke pintu. Terima kasih ya Nak Indra dan Nak Bejo, hati-hati di jalan, ucap si nenek. Iya Nek, sama-sama. Kami juga terima kasih udah dikasih kesempatan buat lihat koleksi nenek, kata Indra dengan sangat ramah. Mereka berdua pun beranjak dari rumah mewah tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil keluar dari kota Saranjana. Hari itu, Indra dan Bejo berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Semua paket selesai diantarkan. Selang 3 hari, Indra tiba-tiba saja dapat masalah di kantor. Ada pelanggan yang marah-marah di kantor itu karena paketnya tidak kunjung tiba. Dan saat dicek, ternyata paket itu adalah tanggung jawab Indra. Kamu ini gimana sih Indra? Kok bisa ada paket yang ketinggalan? Bentak Bu Christine marah-marah. Saya tidak tahu Bu, seingat saya semua paket sudah saya antarkan ke pelanggan. Tidak pernah ada yang ketinggalan, ucap Indra. Ini ada buktinya loh. Kamu ini gimana? Ini udah keterlaluan. Kamu udah mencoreng kepercayaan pelanggan. Kamu dipecat Indra, ucap Bu Christine. Ya jelas saja Indra dipecat karena pelanggan yang marah-marah itu minta ganti rugi 3 kali lipat dari harga barang. Kantor pun menuruti tuntutan si pelanggan. Indra sedih. Entah kenapa minggu-minggu ini ia dapat cobaan yang bertubi-tubi. Jo, gua mau balik kampung ya. Lu baik-baik di sini, moga sukses, ucap Indra. Dia mau pulang saja untuk menenangkan diri. Maafin gua ya Indra, gua nggak bisa berbuat apa-apa buat lu, ucap Bejo. Dia menyentuh pundak kawannya itu. Indra menghela napas panjang, lalu menghembuskannya. Nggak apa-apa Jo, gua nggak terlalu dipikirin. Mungkin rejeki gua di kantor itu udah habis, dan gua harus cari di tempat lain. Tuhan itu maha kaya, nggak akan kehabisan rejeki untuk hambanya. Nanti gua pasti balik lagi ke kota ini buat cari kerjaan, ucap Indra. Indra pun menyalakan motornya. Pagi itu dia pulang kampung dengan membawa tas ransel yang penuh dengan pakaian. Malam pun tiba. Tengah malam Bejo terbangun. Ada yang mengetuk pintu kosannya. Ketukan itu sebanyak 5 kali, diiringi dengan suara lelaki yang terkesan mengerikan memanggil nama Bejo. Bejo,
kau harus kembali ke Saranjana, ucap lelaki dari luar kosannya Bejo. Bejo pun terbangun, dia was-was. Bisa jadi aksinya tempo hari ketahuan oleh nenek itu. Pelan-pelan Bejo bangkit. Dia mengintip dari balik tirai jendela. Di luar ada 3 orang lelaki bertubuh besar tapi wajahnya rata, kulit semua. Ketiga lelaki itu mengenakan jaket warna hitam dan celana hitam. Mereka sangat mengerikan. Bejo sampai terjungkal karena kaget melihat sosok tanpa wajah yang menjemputnya. Pintu yang terkunci itu pun terbuka dengan sendirinya. Bejo diseret. Dia teriak minta tolong, tapi anehnya tidak ada yang bisa mendengar teriakan Bejo. Ketiga jin dari Saranjana itu mungkin saja sudah membuat semua orang tidur pulas. Istilahnya disihir, sehingga tidak bisa mendengar teriakan Bejo. Sementara itu di depan kosan sudah ada mobil mewah berbentuk bundar. Itu adalah mobil terbang yang biasa hilir mudik di angkasa Saranjana. Bejo dipaksa masuk ke dalam mobil. Kemudian mobilnya terbang secepat kilat dan menghilang begitu saja seperti ditelan langit malam. Setibanya di kota Saranjana, Bejo digiring masuk ke pengadilan jin. Di sana ramai sekali jin yang menghadiri persidangan. Tampak Nenek Badrah duduk dengan wajah kesal. Dia tak menyangka kalau tamunya itu berani mencuri barang antiknya. Bejo, kau harus tahu, hukum yang digunakan di kota Saranjana ini adalah hukum Islam. Kalau kau terbukti bersalah, maka tanggung akibatnya, ucap hakim ketua. Setelah semua barang bukti dihadirkan, maka Bejo terbukti bersalah sudah mengambil barang yang bukan haknya. Saat mendengar keputusan hakim, Bejo seketika saja pingsan. Dia tidak sanggup mendengar keputusan itu. Singkat cerita, keesokan harinya Bejo terbangun. Dia sudah ada di kamar kosnya. Kedua tungkai lengannya hilang. Entah raib kemana. Ya, itu adalah hukuman buat Bejo karena sudah mencuri barang yang bukan haknya. Bukan hanya berlian milik Nenek Badrah saja yang ia ambil, tapi juga emas batangan milik Indra juga diambil oleh Bejo. Dialah pelaku utamanya. Dia yang sudah mengambil emas Indra lalu menjualnya. Maka dari itu, kedua tangannya dilenyapkan oleh pengadilan gaib. Bejo menangis nelangsa. Dalam kondisi seperti itu, dia tidak mungkin bisa kerja. Bejo pun dijemput oleh keluarganya. Dia pulang kampung sambil terus menangisi kondisinya yang nelangsa. Baik, mari kita lihat apa yang terjadi di kantor ekspedisi. Bu Christine dengan stafnya sedang memeriksa rekaman CCTV. Dia penasaran karena beberapa hari ini dia bermimpi didatangi seorang wanita cantik bernama Delvina. Wanita itu memberi kesaksian bahwa Indra sudah difitnah oleh kawannya sendiri. Paket yang dituduhkan ke Indra itu tidak benar. Indra sudah kerja dengan baik. Bejo sengaja menyembunyikan paket itu, lalu diam-diam merubah data di dalam komputer admin. Data itu dirubah agar penanggung jawab paketnya menjadi atas nama Indra. Dari rekaman CCTV itulah terbukti bahwa Bejo sudah merubah data di komputer admin. Hal itu dilakukan Bejo karena dia tidak mau ada saingan untuk masuk ke kota Saranjana. Bejo ini serakah. Dia mau menikmati Saranjana sendirian. Nah, dari hasil rekaman CCTV itulah terbukti bahwa Bejo sudah merubah data di komputer admin. Bejo langsung dikirimi surat pemecatan secara tidak hormat. Kemudian Bu Christine menelepon Indra. Dia minta maaf pada kurir itu dan mempersilahkan Indra untuk bekerja kembali di perusahaan ekspedisi tersebut. Indra pun senang. Dia kembali ke kota baru. Tapi dia tidak tahu bahwa yang menyelamatkan pekerjaannya itu adalah Delvina, gadis cantik jelita dari kota Saranjana. Ah, Delvina, gadis itu barangkali selalu menguntit Indra diam-diam. Ya, diam-diam dia suka pada Indra. Selesai.